Tapi kita lanjut ya. Kemarin kan kita sudah membahas huruf jim, shin, ya. Sekarang kita masuk ke makhraj yang berikutnya, yaitu makhraj huruf dot dan lam. Makhraj huruf dot dan huruf lam. Makhraj huruf dot ini, sebelum kita bahas makhrajnya, teori tempatnya, kita bahas dulu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf dot. Kesalahan yang sering terjadi pada huruf dot yang pertama adalah diubah menjadi huruf dal. Itu yang pertama. Diubah menjadi huruf dal. Yang kedua, lidahnya keluar. Jelas? Lidahnya keluar. Yang ketiga, nafasnya keluar. Jelas? Nafasnya keluar. Yang keempat, apa deh? Oh ya, jendol kanan dan jendol kiri. Nah, sebagian itu ada yang ngucapin huruf dot itu pipinya gembung sebelah kanan atau sebelah kiri. Ini kekeliruan dalam mengucapkan huruf dot ya. Tadi huruf dot apa? Menyerupai huruf dal. Yang kedua, lidahnya keluar. Do gitu. Itu salah. Apalagi udah lidahnya keluar plus ada aliran nafas yang keluar juga, salah juga. Yang berikutnya, pipinya jendol kanan dan jendol kiri. Ini keliru ya. Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada huruf dot. Nah, perlu diketahui paling susah di antara semua huruf ini adalah latihan huruf dot. Yang lain itu belum ada apa-apanya. Jadi antum udah ketemu hal yang paling susah kedua. Yang pertama itu huruf ain. Sekarang udah ketemu yang kedua, huruf dot. Nah, makin banyak PR-nya. Huruf dot ini teorinya adalah tepi lidah bagian belakang menekan. Ingat ya, tepi lidah bagian belakang menekan. Nah, ini sudah disampaikan sama Ustaz Faduli juga. Inti dari pengucapan makhraj dot adalah menekan. Jelas? Tepi lidah bagian belakang itu menekan ke dinding gigi geraham atas. Nah, gigi geraham atas itu bagian mananya? Bagian dinding atau bagian antara gigi dan gusi, berarti pertengahan, bukan di bawah gigi ya. Bukan di bawah gigi, melainkan di gusi atau di gigi geraham atas. Jelas ya? Berarti itu di dalam apa di bawah? Di dalam. Salah kalau di bawah. Nah, jadi tepi lidah antum yang belakang itu bukan sekedar menempel, tapi plus menekan. Kalau menekan itu udah pasti menempel. Kalau menempel belum tentu menekan. Jadi inti dalam makhraj dot adalah tepi lidah bagian belakang menekan. Bukan sekedar contoh. Do. Nah, bukan. Tapi ditekan terlebih dahulu pinggiran kanan atau kiri. Bo. Nah, jadi kalau di bawah sini itu ada aliran suara yang mau keluar tapi ditahan karena tekanan antum kuat di tepi lidah. Bo. Nah, bukan do. Nah, ini salah nih. Jadi kunci dalam mengucapkan huruf dot adalah menekan. Boleh nggak sebelah kanan atau sebelah kiri? Itu mah nggak usah disebutin ya. Itu udah universal. Kenapa? Karena sebagian orang itu ada yang lidahnya ke kanan, ada yang lidahnya ke kiri. Jadi nggak perlu diperpanjang. Bebas. Antum yang sebelah kiri, ya silakan sebelah kiri. Yang sebelah kanan, terbiasa sebelah kanan, silakan miringkan lidahnya ke sebelah kanan. Tapi jangan lupa, intinya adalah menekan. Itu yang pertama intinya. Tapi jelas ya, menekan. Jadi jangan cuma menempel. Contoh walat dolin walat. Ini hanya sekedar menempel. Tetapi harus ada penekanan di belakang sana. Walau harus ditekan lidahnya ke gigi geraham pinggiran. Walau kalau ana sebelah kiri ya miringnya. Kalau ana sebelah kiri. Tapi seperti itu. Nah, itu kunci yang pertama dalam pengucapan huruf dot, yaitu menekan. Tadi Ana udah bilang, kesalahan-kesalahan pada huruf dot adalah lidahnya keluar. Itu orang banyak yang ngucapin kayak gitu. Contoh, walau
lidahnya keluar gitu. Atau malah bocor. Waladh, waladh. Nah, ini salah apa lagi nih? Atau sebagian ada yang pipinya jendol kanan, jendol kiri. Waladh, waladh. Kayak gitu. Ini keliru. Bagaimana cara kuncinya agar tidak terjadi itu semua? Nah, silahkan antum tempelkan ujung lidahnya ke gusi gigi seri atas. Jadi pas pengucapan huruf dot, ujung lidahnya antum tempel ke gusi gigi seri atas terlebih dahulu. Jangan langsung dibaca hurufnya. Ingat ya, fase dalam belajar makhorijul huruf itu yang pertama antum baca dulu teorinya. Yang kedua, diletakin lidahnya kepada tempat yang harus ditempel. Yang ketiga, baru diucapin hurufnya. Nah, sekarang nih, coba antum tempelin ujung lidah ke gusi gigi seri atas. Terus baca huruf dot. Do. Nah, maka lidah antum tidak akan keluar, tidak ada aliran nafas, tidak ada jendol kanan dan jendol kiri. Itu otomatis langsung bagus. Jelas ya? Sampai sini jelas caranya pengucapan huruf dot. Nah, jadi pengucapan huruf dot itu natural aja kayak antum seperti biasa, tapi yang sekarang itu ada penekanannya, itu yang pertama. Yang kedua, ujung lidahnya nempel ke gusi. Agar apa? Agar lidahnya tidak keluar dari bibir atau dari mulut. Yang kedua, agar tidak ada aliran nafas yang keluar atau bocor. Yang ketiga, agar pipi kanan dan pipi kirinya nggak perlu lagi gembung kanan atau gembung kiri. Jelas sampai sini natural seperti biasa. Contoh, tempelkan dulu ya kan, baru tekan ujung lidah dan standby di gusi. Bo, tempelkan lagi, tekan bi, tempelkan lagi, tekan bu. Nah, kayak gitu ya. Sampai sini jelas huruf dot, kesalahan-kesalahan dan cara membacanya. Jelas ya? Huruf dot. Ada pertanyaan tentang huruf dot? Itu teorinya huruf dot ya. Ada pertanyaan nggak tentang huruf dot? Silakan yang mau bertanya tentang huruf dot sebelum kita masuk ke huruf lam. Ada yang masih bingung? Nggak ada nih. Jelas semua ya. Bagaimana cara melatihnya? Tadi kan teorinya ya. Bagaimana cara melatih huruf dot? Nah, caranya adalah seperti biasa, berikan huruf yang berharokat sebelumnya. Contoh pakai A aja ya contohnya. Allo. Jadi ketika penempelan pada huruf dot antum tekan allo gitu ya. Sini. Ujung lidahnya di sini. Di gusi gigi seri atas. Allo. Udah sempurna baru baca. Allo. Udah sempurna baru lepas. Aldi. Albu. Kayak gitu caranya ya. Jadi pakai tasydid cara melatih huruf dot. Jelas sampai sini ya. Nah, jangan lupa ini juga disetorkan. Nambah atau PR-nya tuh. Ingat ya, di Karoporul dicatat kesalahannya. Huruf dot lidahnya keluar. Ya kan, terus nafasnya bocor. Yang ketiga, jendol pipi kanan dan pipi kiri. Antum catat ya kesalahannya. Nah, cara gampangnya ujung lidahnya langsung ditempelkan ke gusi gigi seri atas. Itu cara gampangnya. Cukup. Ya, silakan. Dot pada mat lazim. Antum harus bisa bedain ya. Mahrot dan mat itu dua hal yang berbeda. Jelas dia itu pasti lepas dari mahrotnya. Kalau mat itu kan dia harus bersih daripada mahrot.
tugas dari mat itu melepaskan makhraj. Berarti makhrajnya hilang. Kapan makhrajnya ada? Sebelum berharokat. Berarti pas tempelan lam ke dot. Nah, itu makhrajnya dot mulai masuk. Setelah berharokat dia hilang. Setelahnya hanya ada mat lazim atau panjang doang. Betul. Afwan. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya? Ya, apa? Suara huruf dot itu mengalir dia. Tadi kan Anda bilang. Ngalirnya itu gini loh. Ngalir dia dari sini ke tengah sini. Tapi nggak boleh keluar. Harus di dalam aja karena dia mempunyai sifat yang namanya itbaq juga, terkumpulnya aliran suara antara lidah dan langit-langit atas. Makanya coba antum dengerin nih. Beda bunyi antara yang ngalir huruf dotnya dan nggak ngalir. Contoh ya, pada walad dolin aja udah kelihatan. Contoh nih, walad dolin yang pertama, yang kedua walau dengar nggak? Dengar nggak? Dengar ya. Walau. Nah, ini suara aliran dot nih. Yang satunya lagi walat. Udah, selesai. Jelas ya? Nah, rokhwah itu maksudnya adalah ketika sukun. Nah, walat ini kan ketika sukun. Setelahnya baru berharokat dia. Syiddah tawassul rokhwah itu berlaku hanya ketika sukun saja. Nah, berarti dot ketika rokhwah atau dot ketika sukun itu ngalir. Walau. Nah, ini ngalir nih. Jangan dibaca walat. Walat. Ini kosong nih. Kalau kosong gini salah. Tapi itu maksudnya sifat rokhwah. Mengalir tapi di dalam. Gimana? Maksudnya? Ada ketika di awal kali. Bo, tapi nggak terlalu banyak. Bo, bukan do, tapi bo, nah, gitu ya. Ada tapi sedikit. Type seperti itu. Type sama-sama. Karena kadar semua huruf yang berharokat itu sama. Paham maksudnya? A sama sa itu sama. A, sa, ba, ta, sa, do. Nggak ada a, ba, ta, sa, do. Nggak ada. Jadi kadar pengucapan huruf yang berharokat itu sama semua kadarnya. Nggak ada yang lebih lama. Jadi makanya Nabi bilang tadi ada tapi sedikit. Yang lebih nampak itu ketika ketika sukun. Dan berikutnya kadang yang lebih menekan adalah ujung lidah di gigi seri daripada tepi lisan menekan di. Apakah ini merubah makhraj? Taib. Jadi gini. Ana itu pernah dibilang sebenarnya makhraj itu secara teori bisa menempel ke kanan atau ke kiri atau kedua-duanya. Nah, yang bisa kedua-duanya ini hanya Rasulullah SAW. Ingat, maksudnya kedua-duanya itu antum menekan kanan dan juga menekan kiri. Berarti lidahnya otomatis nggak kemana-mana.
Nah, yang sekarang kebanyakan bilang, loh, saya bisa kok kanan kiri gitu. Padahal kenyataannya bukan kanan kiri yang nempel, itu malah ujung lidah menekan gusi gigi seri atas. Tip. Apakah ini merubah makhraj? Pastinya iya. Merubah makhraj. Karena antum fokusnya ke ujung lidah. Ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Padahal fokusnya bukan ujung lidah. Fokusnya adalah tepi lidah menekan dinding gigi geraham atas. Kalau Ana sering lihat di kajian atau daurah Ustaz Fadoli waktu membahas huruf dot itu, cara menentukan lisan itu antum itu ke kanan atau ke kiri, coba antum belajar dari makan. Makan antum kunyahnya sebelah kanan atau sebelah kiri. Itu cara melatihnya. Jadi kalau kunyahnya sebelah kiri, coba nanti dilatih lidahnya ketika huruf dot untuk sebelah kiri. Jadi pas makan antum tentuin nih ngunyahnya sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi sebenarnya ya, walaupun ujung lidah menekan ke gusi gigi seri atas, ujung lidah di gigi seri atas dari tepi. Sebenarnya keluarnya itu sama aja ya. Keluarnya sama aja bunyinya. Do sama do. Do sama do. Ada beda sedikit lah. Cuman bentukannya sama, hampir sama lah bahasanya. Merubah makhraj iya, tapi bunyi tidak ya, hampir sama soalnya. Karena apa? Huruf dot ujung lidahnya juga menempel ke gusi gigi seri atas. Nah, perhatikan perbedaannya. Tepi lidah itu menekan. Ujung lidah menempel. Tuh. Jelas ya? Tapi seperti itu ya. Kalau untuk saat ini antum hanya bisa ke ujung lidah saja gitu kan, do gitu. Ya nggak masalah, tapi yang penting antum latihan ya sebelah kanan atau sebelah kanan atau ke kiri. Jelas ya, Pak Rio Fazrin. Jelas nih, Pak Rio Fazrin. Jelas ya. Untuk saat ini nggak masalah antum ujung lidah menempel ke ujung ke gusi gigi seri atas atau ujung lidahnya menekan ya, gantian yang ditekan tuh ujung lidah itu nggak masalah lah. Yang salah itu ujung lidahnya keluar. Nah, ini baru salah nih. Tapi tetap di luar itu antum harus bisa latihan yang ke kanan dan yang ke kiri. Itu perlu latihan ya, nggak bisa langsung. Syekh Abdul Karim aja belajar ya kayak gitu itu. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Huruf dot itu huruf paling susah. Nah, tapi udah nak kasih tahu caranya tadi. Jelas ya? Jangan dibaca dulu, antum raba-raba dulu lah ini. Atau sebagaimana antum natural antum ngucapin huruf dot gimana. Nah, tinggal ditambahin aja tekanan di situ. Type ya. Intinya apa? Ujung lidahnya jangan keluar. Terus nggak boleh ada aliran nafas. Yang ketiga, pipi kanan dan pipi kiri nggak boleh ada jendolan. Itu pada huruf dot. Baik, jelas ya? Ada lagi yang mau bertanya tentang huruf dot? Nggak ada. Kalau begitu kita lanjut ke huruf lam. Sebentar, huruf dot tadi Ana belum bahas teorinya ya. Teorinya ya, tepi lidah bagian belakang menekan dinding gigi geraham atas atau gusi. Berarti ini bagian dinding dalam, bukan gigi bawah, gigi geraham itu, bukan yang di bawahnya ya. Jadi lidah itu nempel ke dindingnya. Contoh misalkan ya, contoh ya. Nah, ini lidah nih misalkan. Ini tepi lidah. Ini gigi geraham nih. Nah, antum nempel di sininya nih, bukan di bawah sini ya. Bukan di bawah sini. Ini misalkan gigi ya. Nah, tempelin di dindingnya sini atau di atasnya lagi nggak apa-apa. Atasnya lagi itu kan gusi ya. Itu lebih bagus, nggak apa-apa. Asalkan jangan di bawah gigi geraham antum tempelin. Dah, itu tepi lidahnya. Ujung lidahnya kemana, ya kan? Nah, ini tepi lidahnya nekan ke dinding gigi geraham. Ujung lidahnya kemana nih? Ngapain dia nih tugasnya?
tugasnya adalah menempel ke gusi gigi seri atas. Tuh tugasnya ujung lidah. Jadi anak ulangin, tepi lidah bagian belakang menekan, tuh kuncinya ya, dinding gigi geraham atas atau gusinya. Ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Lihat ya, yang pertama menekan, yang kedua hanya menempel saja. Bedanya apa? Menekan itu sama dengan menempel juga. Akan tetapi kalau menempel itu belum tentu menekan. Tapi itu teori pada huruf dot. Cara ngelatihnya aldo, gitu ya. Nah itu cara ngelatihnya. Disukunkan aja. Aldo, aldi, aldo. Berikutnya huruf lam. Kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada pengucapan huruf lam yang pertama adalah lidahnya keluar. Contoh, Bismillah, Bismillah. Nah, ini sebagian ikhwan itu ada yang pengucapan huruf lamnya itu di mana? Di luar, ujung lidah menempel pada ujung gigi. Bismillah. Ya, ini kan salah nih. Nah, ini juga para akhwat juga banyak yang kayak gini juga nih. Lidahnya di luar ya, melet gitu kalau ngucapin huruf lam nih. Ini keliru ya. Antum coba lihat mahrotnya. Dua tepi ujung lidah hingga akhir ujung lidah menempel ke gusi gigi atas. Ingat ya, ini mahrot lam. Dia itu kan dia kan tepi lidah juga. Tapi bagaimana maksud pengertian tepi lidahnya pada huruf lam? Apakah sebelah sini doang atau sebelah sini? Enggak. Maksudnya adalah dua tepi ujung lidah. Nah, kalau tadi kan dua tepi lidah bagian belakang, nih huruf dot sini. Yang satunya lagi dua tepi lidah bagian depan sini. Hingga akhir ujung lidah. Ini akhir ujung lidah namanya. Ini dari sini, ini tepi, ini ujung. Bahasanya dua tepi ujung lidah hingga akhir ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Itu makhrajnya huruf lam. Jelas ya? Makhrajnya huruf lam. Dua tepi ujung lidah hingga akhir ujung lidah menempel ke gusi gigi seri atas. Itu teorinya huruf lam. Tadi yang pertama kesalahannya adalah sebagian teman-teman itu ada yang lidahnya keluar. Nah, kalau keluar salah nggak? Setelah antum tahu teorinya, salah. Bagaimana cara melatihnya? Gampang. Tempelin terlebih dahulu. Bagi yang suka keluar-keluar ini lidahnya. Cara melatihnya agar terbiasa benar. Yang pertama adalah antum tempelkan ujung lidahnya ke gusi gigi seri atas terlebih dahulu. Udah nempel barulah dibaca. La. Tempelkan lagi. Li. Tempelkan lagi. Lu. Baik, begitu cara melatih huruf lam. Berikutnya, kesalahan yang kedua, ini banyak huruf lam itu dipantulkan. Ketika apa? Ketika sukun. Contoh, Alhamdulillahi Rabbil. Nah, ini suka banget dipantulin. Padahal lam ini bukan huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu baju di toko atau di dalam matan disebutkan kutbu jadin. Kutbu jadin. Tep ya. Jelas? Jadi huruf lam ini jangan dipantulkan ketika sukun. Karena dia bukan huruf qalqalah. Ketika sukun tugasnya adalah dialirkan. Nama sifatnya tawasud. Mengalir tapi hanya sebentar. Contoh, alham. Udah gitu aja. Dulillahi rabbil a. Nggak perlu panjang-panjang. Alham. Nggak enak juga kayak gitu ya. Jadi mengalir tapi ngalirnya natural atau sebentar saja. Itu sifat pada huruf lam. Tawasud atau baini ya, bukan qalqalah. Jadi jangan dipantulkan huruf lamnya ketika sukun ya. Taib, itu pembahasan huruf lam. La, li, lu. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira?
untuk huruf lam. Tidak ada. Jadi jangan lidahnya keluar ya. Ah. Ya. Ya, pangkal lidahnya diangkat. Untuk huruf tebal. Sebentar. Huruf lam, maksud gambar itu. Jadi gini, huruf lam itu dia ada huruf tebalnya. Tapi khusus pada lafadz Allah saja, bukan pada lafadz lalilu. Lam tebal itu hanya ada pada lafadz Allah. Contoh, lam sebelumnya fathah atau domah dibaca tebal. Allah sama Allah. Sedangkan di luar lafadz Allah itu semua huruf lam dibaca tipis. Lalilu. Baik, jelas ya. Jadi yang dimaksud lam tebal di situ adalah pada lafadz Allah saja. Tep. Terus ada lagi? Ada lagi yang lain? Tep, nggak ada ya? Berarti jelas. Berikutnya kita lanjut kepada huruf nun. Nah, nun ini tidak ada kesalahan ya. Insya Allah benar semua. Di mana makhraj huruf nun? Ujung lidah menempel pada gusi gigi seri atas. Ujung lidah menempel pada gusi gigi seri atas. Itu nun ya. Hampir mirip dengan huruf lam, ya kan? Kalau huruf lam kan dua tepi ujung lidah hingga akhir ujung lidah. Berarti segitiga depan sini, nih, segitiga ini perbatasan tengah lidah dan ujung lidah, ini miliknya si lam semua. Sini. Dua tepi ujung lidah hingga akhir ujung lidah menempel pada gusi gigi seri atas. Sedangkan nun di situ disebutkan ujung lidah menempel pada gusi gigi seri atas. Lalu pertanyaannya, mana bedanya? Sama-sama ujung lidah. Nah, perbedaannya adalah kalau silab itu startnya dari tengah lidah sampai ke ujung lidah nih. Startnya dari sini nih, permulaan ini. Perbatasan antara tengah lidah sama ujung lidah. Startnya dari sini sampai sini. Nah, kalau huruf nun dia cuman sini aja nih. Nih, depan sini aja. Makanya kalau nggak percaya, coba antum tempelkan lam sama al sama an. Itu porsi tempelan lidahnya yang digusi itu banyakan siapa? Huruf lam atau huruf nun? Ada nggak yang huruf nun? Udah, coba antum tempelkan al dan an, gitu kan? Siapa yang paling banyak porsi tempelan lidahnya digusi? Huruf lam atau huruf nun? Ya, huruf apa? Kira-kira? Huruf lam ya. Nah, itu dia. Kenapa? Karena huruf lam itu segitiga lidah yang di depan itu dikuasai dia semua. Jadi makanya lebih banyak porsi lidah tempelannya ke gusi itu huruf lam. Sedangkan huruf nun itu hanya ujung lidah yang sini aja nih. Nih ujung lidah nih. Yang sini segitiga kecil depan ini. Itu nun di situ. An sama al. Itu perbedaannya. Jelas ya? Dihafalin tuh nama tempat-tempatnya. Jangan ujung lidah menempel pada gusi gigi seri. Huruf ro ini ujung lidah sedikit ke punggung lidah ya kalau di buku itu. Menempel ke gusi gigi seri atas. Nah, ini huruf ro ini antum ralat ya.
antum meralat. Kenapa? Bisa nggak antum mengucapin huruf ro tapi nempel di luan? Bisa nggak? Coba antum tempelkan dulu lidahnya di gusi. Setelah itu antum mengucapin huruf ro dari situ, dari tempelan itu. Bisa nggak? Bisa? Nah, nggak bisa ya. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, punggung lidah ini banyak yang salah kaprah ya. Kalau ditanya punggung lidah itu pasti mereka jawabnya apa? Tengah lidah. Tengah lidah ini salah kamar nih. Ini kamarnya Jasyaya, salah kamar ya. Punggung lidah itu maksudnya ujung lidah bagian belakang. Paham? Ujung lidah bagian depan tadi siapa? Nun. Ujung lidah bagian belakang siapa? Ro. Maksudnya nun dan ro ini satu perumahan. Nun rumahnya di depan, ro rumahnya di belakang. Tapi masih satu perumahan, bukan beda perumahan. Kalau ada yang bilang punggung lidah itu, tengah lidah itu udah beda perumahan namanya. Salah. Nih coba lihat nih bentukannya. Nun tadi sebelah sini nih, depan sini. Ro belakangnya sini nih. Sedikit ke punggung lidah ya ini berarti. Nah, makanya coba antum ucapin an dan ar. Mana yang antum rasain lidahnya ke belakang? An gusi depan situ sama ar. Siapa yang lidahnya mundur ke belakang? Benar nggak? Lidahnya mundur ke belakang. An sama ar. Benar? Benar? Lidahnya ke belakang nggak? Nah, jadi diralat ya. Ujung lidah bagian belakang menyentuh. Kenapa menyentuh? Karena pengucapan huruf ro itu startnya dari bawah sini. Set. Nah, gitu cara kerjanya. Gimana cara kerja ro itu? Nih, dari bawah sini ro, ro, ro. Nah, dia dari bawah kerjanya, bukan dari atas. Setiap mahrot yang di teorinya dibilang menempel pasti bisa ditempelkan terlebih dahulu. Nah, sekarang huruf ro nggak bisa. Jadi diralat. Dibilangnya apa? Menyentuh. Berarti ujung lidah bagian belakang menyentuh gusi gigi seri atas. Karena kok dibilang menyentuh? Karena hanya sebentar. Kalau menempel itu lama. Yang sebentar itu apa? Menyentuh. Karena dia juga cara kerjanya dari bawah, lidahnya dari bawah. Tapi itu untuk huruf nun dan huruf ro. Kesalahan pada huruf ro adalah terlalu berlebihan dalam getaran. Ro, ri ini salah. Normal aja. Ro, ri, ru. Tuh. Yang kedua, ketika berharokat fathah, ro-nya itu terlalu terbuka. Contoh, ro, ro, ro. Atau sebagian ada yang baca roa, roa, roa. Ini salah nih, roa, roa, roa. Biasa aja, ro, ro, ro biasa. Jangan ro, ro atau bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Atau bismillahirrahmanirrahim. Ini salah nih. Roa nggak ada roa. Yang ada bismillahirrahmanirrahim. Niro. Ro. Kayak antum bilang huruf O gimana? O. Ro sama. Type ya. Nah, berikutnya apa? Cadel. Ini cadel ini bukan suatu kesalahan ya. Cadel itu ya memang dari kecil gitu. Jadi dimaafin lah kalau cadel. Cuman tadi ya nggak sempurna qiraatnya kalau cadel. Tapi jelas. Cukup insyaallah. Ada pertanyaan sampai huruf ro?
Jelas ya? Ada yang cadel nggak di sini? Ada yang cadel nggak? Cadel itu julukannya kependekan lidah ya. Kependekan lidah. Tapi anak juga nggak tahu ya kenapa cadel itu. Perasaan kita semua waktu kecil kayaknya cadel semua. Soalnya kita nggak bisa ngucapin huruf R. Anak juga nggak bisa ya R dulu. Jadi kisahnya itu, anak itu dulu nggak bisa. Kayaknya kita semua deh nggak bisa huruf R. Gitu. Ada nggak yang langsung bisa huruf R? Kalau anak dulu ceritanya nggak bisa ngucapin huruf R itu anak disabuk ya sama Umi Ana. Jadi yang paling keras itu ya Umi Ana karena orang Minang ya. Orang Minang. Kalau Habiana orang Sunda. Jadi biasa aja gitu. Nah yang paling keras itu Umi Ana. Jadi kalau anak nggak bisa ngomong R itu disabuk dulu itu. Jadi saking ketakutannya anak latihan terus gitu. R gitu ya. Sekarang bisa alhamdulillah R itu. Nah, anak kurang tahu cadel ini kenapa nggak dilatih dari kecil atau gimana ya? Ada yang tahu nggak kira-kira? Kalau dibilang kependekan lidah juga banyak mahrot yang lebih jauh daripada huruf R. Contohnya huruf apa? Zo. Itu orang cadel bisa ngucapin huruf zo. Kenapa? Karena lidahnya paling jauh itu pengucapan huruf zo. Tapi kenapa huruf R nggak bisa? Nah, kalau dibilang kependekan lidah loh ya. Ada yang tahu nggak kira-kira di sini? Kenapa cadel itu? Apa karena nggak dilatih dari kecil atau gimana? Kalau anak kira sih semuanya cadel dari kecil, nggak bisa ngomong R ya, kecuali dilatih. Nah terus pernah ada murid anak itu belajar sama ustadznya. Ustadznya itu juga cadel, cuman ustadznya itu latihan terus, akhirnya sedikit-sedikit mulai bisa ngucapin huruf R gitu. Cuman susah banget katanya. Tapi sedikit-sedikit bisa ngucapin huruf R. Mungkin ini dari kecil nggak dilatih mungkin loh ya. Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu tentang huruf R ini? Nggak ada. Berarti no comment semua nih ya. Taip. Ya wes. Cukup insyaallah ya. Itu tadi huruf-hurufnya semuanya dan cara latihannya sudah disebutkan beserta kesalahan-kesalahannya. Nah, silakan antum latih mana huruf yang antum itu masih kurang. Kalau huruf lam itu bagi yang lidahnya suka menjulur keluar aja. Nun nggak usah dilatih. Terus dot. Nah, dot ini wajib ya. Dot ini wajib. Nanti kalau misalnya antum lupa caranya, ada rekamannya di Facebook ya, nanti anda kirim. Tapi cukup insyaallah, kurang lebih mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.